sekali saya Afla Nadia di segmen ketiga kali ini dapat bersama Anda kembali bersama dengan juga sudah hadir di sini Kepala Bank sekaligus redaktur opini harian Seram Indonesia. Tentunya juga kita akan bahas mengenai informasi-informasi menarik pada hari ini yang akan dihadirkan dalam Seram Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Bung Asnawi Komar. Selamat pagi Bung. Selamat pagi. Bu Asnawi, informasi hari ini yang kita angkat di dalam lembaran pertama seperti itu sebagai headline terkait dengan PA tidak konsisten. Apa maksud dari berita ini dan mengapa kita mengangkat ini menjadi headline? Iya, Nana, ini yang kita angkat sebagai bahwa PA tidak konsisten itu merupakan ucapan ya, pendapat dari pengamat dalam hal ini Arios Nipada, seorang pengamat politik di Aceh, dengan alasan di satu pihak PA khususnya Partai Aceh ya, Partai Aceh menggugat undang-undang pemilu yang baru disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana dengan pengesahan Undang-Undang Pemilu tersebut telah menyebabkan dua pasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau tentang pemerintahan Aceh atau sering kita sebut dengan UU PA itu hilang. Karena itulah dianggap PA ini tidak konsisten, di satu pihak menggugat, tapi di pihak lain PA juga mendaftarkan diri sebagai satu organisasi politik, partai politik yang akan menjadi peserta pemilu 2019 yang akan datang. Kita tahu Nana bahwa pada tanggal 16 Senin kemarin itu hari terakhir ya, hari terakhir proses pendaftaran partai politik peserta pemilu. Untuk itulah pada hari terakhir itu PA ikut mendaftarkan sebagai peserta pemilu tahun 2019 yang akan datang. Karena itulah kemudian sekali lagi pengamat politik Arios Nipada melihat bahwa PA Partai Aceh ini tidak konsisten. Karena sudah menggugat tapi kemudian juga mendaftarkan diri di pemilu 2019. Bagaimana kemudian proses ini berlangsung, Bung? Apakah akan ada sidang seperti apa? Iya, kemarin juga itu pimpinan DPRA melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, dalam hal ini tokoh GAM seperti misalnya Wali Nanggro, Malik Mahmud Al-Haitar, kemudian juga dengan Zakaria Saman yang akrab dengan panggilan Karya, itu melakukan konsultasi. Kedua tokoh ini akan ditugaskan untuk menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi di Jakarta terkait dengan gugatan pihak DPRA baik perorangan maupun secara kelembagaan terkait undang-undang pemilu yang kita sebutkan tadi, Nana. Jadi keduanya kemarin di DPRA melakukan pertemuan konsultasi, di mana dalam pertemuan tersebut itu Karya yang selama ini kita tahu khas bicara dalam bahasa Aceh yang kental ya, mengatakan bahwa dalam pandangan Karya, pemerintah pusat itu kerap melepas kepala Aceh tapi ekornya menjepit. Jadi mungkin ibaratnya seperti Aceh ini ular, kepalanya dilepas tapi ekornya tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Kemudian pernyataan yang sedikit ekstrem juga itu datang dari Malik Mahmud Al-Haitar ya, yang menyebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini terkait dengan pencabutan dua pasal UU PA itu dianggap bahwa pemerintah pusat telah kembali mengecewakan Aceh dalam hal itu. Karena itulah keduanya nanti akan berbicara secara belak-belakan di depan Hakim Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang mengadili gugatan yang diajukan oleh pihak DPRA maupun secara perorangan dari Aceh, Nana. Kapan nanti dijadwalkan kedua tokoh ini akan memberikan kesaksiannya seperti ya dalam minggu depan ini, Nana. Dalam minggu depan ini kita melihat bahwa memang sedikit tipis peluang terhadap dua pasal yang sudah dicabut itu bakal kembali ya. Tapi bagaimanapun juga kita mengharapkan bahwa di sana ada kebijakan sehingga ke depan paling tidak ini menjadi pelajaran, ke depan tidak ada lagi pasal-pasal dalam UU PA yang tanggal satu per satu seperti yang sudah selama ini terjadi, Nana. Baik, tentunya tadi
masih hanya sekilas mengenai informasi ini yang bisa Anda baca juga secara lengkap dalam Harian Seram Indonesia. Informasi lainnya juga Bung yang juga cukup menarik hari ini. Iya, kemarin juga itu pihak panitia khusus Pansus DPRA melakukan dengar rapat pendapat umum ya RDPU dengan masyarakat terkait dengan rancangan kanun tentang lembaga keuangan syariah yang bakal disahkan menjadi kanun. Dalam dengar pendapat kemarin antara lain dihadirkan Kepala Dinas Syariah Islam Dr. Munawar Jalil yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah ini merupakan amanah dari dari Kanun Aceh nomor 8 tahun 2014. Khususnya pasal 21 yang menyebutkan bahwa semua proses keuangan di Aceh harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian dalam ayat 2 juga disebutkan semua lembaga perbankan, lembaga keuangan yang konvensional yang sudah lebih dulu hadir di Aceh harus membuka unit-unit syariah. Kemudian pasal ketiga disebutkan proses transaksi keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga harus berlandaskan syariah. Terkait dengan lembaga syariah ini di ayat 4 disebutkan akan dibentuk Kanun Aceh. Karena itulah kemarin Pansus lembaga keuangan syariah ini menggelar rapat pendapat umum ya. Di samping hadir Kepala Dinas Syariah Islam juga hadir masyarakat umum di mana yang berhasil kita rekam antara lain misalnya ada pendapat masyarakat yang menyebutkan selama ini ada lembaga perbankan syariah, bank syariah yang di luarnya terlihat sudah memasang papan nama syariah, tetapi pada prakteknya itu belum syariah. Paling tidak misalnya dalam proses-proses akad itu selalu misalnya langsung hanya sebelah pihak bank saja. Demikian juga dalam penetapan suku bunga. Jadi cara-cara seperti ini dianggap tidak syariah. Karena itu beberapa lembaga perbankan syariah yang sudah mempromosikan diri sebagai lembaga keuangan syariah dalam prakteknya belum syariah. Karena itu diharapkan ke depan dengan adanya pansus ini, dengan lahirnya rancangan kanun yang baru tentang lembaga syariah ini, semua praktek keuangan di Aceh harus harus berdasarkan perbankan syariah. Betul, harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah itu antara lain misalnya segala proses transaksi ya yang harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan dan lain sebagainya. Kemudian terakhir kita juga menyuguhkan kepada para pembaca kita terutama mereka yang gemar sepak bola tentang Piala Liga Champion ya. Antara Bianca dengan Manchester United. Ini satu pertandingan yang menarik tentunya. Ya tentunya juga untuk para fansnya Betul. untuk bisa melihat informasi ini seperti apa preview dari Serambi Indonesia hingga nanti bisa menyaksikan secara langsung di siaran televisi seperti Betul. itu. Terima kasih Bu Asnawi untuk 3 informasi yang sudah di-sharing hari ini dan tentunya bisa Anda baca secara lengkap dalam Harian Serambi Indonesia dan juga secara online dalam www.tribunnews.com. Saya Afla Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.